Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Satria Fedianto, NPM 1908 10 10 111. Pada kesempatan saya kali ini akan membahas tentang suatu masalah yang muncul akibat pandemik virus corona ini yang berkaitan dengan integrasi nasional. Salah satu permasalahan yang terjadi karena wabah ini yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengakibatkan banyak masyarakat menengah ke bawah dan juga masyarakat yang lainnya susah dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari karena salah satu pendapatan mereka hilang dan berkurang. Saya mengambil informasi ini tentang penyebab PHK di merdeka.com. Bisa lihat di sini ya. Di situ ditulis bahwa gelombang PHK yang melambung imbas adanya dampak corona membuat banyak pekerja dihantui ketidakpastian. Lalu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan menyatakan PHK saat ini tidak cuma melanda Indonesia. Hal itu tidak bisa dihindari karena memang dampak dari penyebaran virus corona yang membuat roda ekonomi berhenti dan tidak bisa dibendung begitu saja. Lalu saya mengambil permasalahan tentang masyarakat yang sedang mengalami krisis ekonomi akibat PHK dan mereka sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hubungan permasalahan ini dengan integrasi nasional itu seperti apa? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, marilah kita mengerti dahulu apa itu artinya integrasi nasional. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam permasalahan ini, kenapa bisa menyangkut masalah integrasi nasional? Permasalahan ini jika tidak segera cepat diselesaikan oleh pemerintah, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan ini juga bisa menimbulkan ancaman integrasi bangsa karena masyarakat yang tengah sulit bertahan hidup akan merasa akan melakukan segala cara demi mempertahankan hidup mereka tanpa memikirkan apa cara yang mereka gunakan itu halal atau haram, diperbolehkan atau tidak. Contohnya yaitu mereka bisa saja dengan nekat mengambil atau merampas barang-barang yang ada di toko, swalayan, dan juga yang lainnya. Mereka juga bisa nekat mencuri barang milik orang lain, dan ini itu bisa menimbulkan kecemasan bagi lingkungan sekitar mereka. Dan bisa saja ini akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat jika tidak segera diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Karena permasalahan ini merupakan masalah nasional yang menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa, oleh karena itu perlu dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk saling bahu-membahu dan menguatkan. Pernyataan ini saya kutip dari berita1.com. Dengan kata lain, diperlukan persatuan dan kesatuan antar masyarakat demi menyelesaikan masalah ini. Lalu alternatif solusi seperti apa yang bagus untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, karena ini merupakan masalah nasional yang harus diatasi bersama, perlu dukungan masyarakat dan juga langkah yang pas untuk membantu masyarakat lainnya yang sedang kesusahan, yaitu dengan mengajak masyarakat yang memiliki perekonomian lebih tinggi untuk saling bahu-membahu membantu masyarakat lainnya yang lemah atau perekonomiannya rendah. Lalu solusi dari pemerintah, saya kutip dari berita1.com. Pemerintah saat ini merumuskan strategi pengamanan ketersediaan pasokan dan distribusi pangan nasional ke seluruh wilayah tanah air terkait jaminan ketersediaan akses masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok. Itu tadi merupakan salah satu solusi-solusi dari pemerintah maupun solusi yang
saya pikirkan sendiri. Untuk dampak negatif dari solusi ini, mungkin di saat akhir pandemi virus corona ini berakhir, perekonomian masyarakat mungkin akan rendah, dan juga mereka kehilangan pendapatan mereka masing-masing. Lalu mereka juga akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan mereka kembali. Mungkin itu saja sedikit solusi yang saya berikan untuk masalah yang ada di bangsa kita ini. Semoga dengan solusi yang saya berikan ini membuat masyarakat yang ada di Indonesia ini tidak terkendala lagi akibat pandemi virus corona, terutama kendala dalam kebutuhan pokok. Lalu saya juga mengingatkan kepada semua agar selalu berpikir positif, agar tidak terlalu stres dalam menghadapi pandemi virus ini, karena kesehatan kalian juga harus kalian jaga. Dan semoga virus ini cepat hilang dan kehidupan kita kembali normal seperti biasanya. Lalu rencana saya setelah pandemi virus corona ini yaitu segera berlibur dengan teman-teman saya yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari, yaitu pergi ke Gunung Semeru dan juga tempat-tempat lainnya yang berbau-bau alam untuk menyegarkan pandangan kita, karena jenuh di rumah, sudah berbulan-bulan di rumah, ingin segera menikmati keindahan alam. Sekian video vlog tugas KWN saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.